Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, 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 sagung dumadi. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan baik, sehat, dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Nah, Bapak Ibu, kita sudah selesai ya melaksanakan pembelajaran pada modul 2.1 yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan peserta didik menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya selama kita melaksanakan pembelajaran pada modul 2.1 ini mendapatkan banyak hal, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selain daripada itu, Bapak Ibu, hal yang tak kalah penting adalah bagaimana perasaan kita ketika kita melaksanakan pembelajaran pada modul tersebut. Tentunya kita berbahagia karena bisa melakukan video conference dengan berbagai calon guru penggerak, dengan para pengajar praktik, dengan para fasilitator, dan juga dengan IN tentunya. Banyak ilmu yang didapatkan. Perasaan bahagia, ceria, bercampur menjadi satu. Terkadang juga lelah, capek, namun demi satu tujuan, yaitu memperoleh ilmu, dengan semboyan tulabul ilmi itu tidak menjadi suatu penghalang. Justru tantangan itu dapat kita atasi dan hasilnya saat ini kita peroleh. Bapak Ibu, perasaan yang begitu bahagia itu akhirnya membuat kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita mendapatkan banyak pemahaman-pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin selama ini kita cenderung melakukan pembelajaran yang bersifat monoton, berpusat hanya pada guru, walaupun berpusat pada murid pun terkadang kita belum bisa memenuhi seluruhnya kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Bapak Ibu, setelah kita mempelajari pada modul 2.1, kita mendapatkan banyak ilmu, diantaranya bagaimana kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, melakukan sebuah persiapan, melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melakukan evaluasi dan refleksi. Banyak hal yang harus kita persiapkan untuk merancang sebuah pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, tentunya kita harus mempersiapkan hal-hal apa yang perlu kita persiapkan, dari pemetaan peserta didik yang berkaitan dengan minat anak, profil anak, kemudian bagaimana kita mengetahui tujuan belajar. Itu semua harus dapat kita akui atau tidak perlu dipersiapkan. Apa yang kita lakukan dengan melihat anak gaya belajarnya, kemudian bagaimana cara kita membuat persiapan yang matang itu bagaimana. Dari sini Bapak Ibu, maka kita juga harus tahu dan mempelajari tentang strategi-strategi yang harus kita gunakan. Strategi apa yang berkaitan dengan berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Kita sebelum melakukan pembelajaran juga perlu melakukan yang namanya asesmen awal untuk mengetahui pengetahuan-pengetahuan apa yang dimiliki oleh siswa itu, bagaimana dasar-dasar pengetahuan itu mampu menjadi bentuk awal modal kita untuk mengetahui anak ini nanti mau kita beri seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, kemudian materinya juga seperti apa. Dan di sini kita harus merencanakan itu sedari awal. Bahkan ada yang merencanakan jauh-jauh sebelumnya, yaitu bisa saja ketika awal masuk atau tahun pelajaran baru, dengan melihat rapot, dengan berdiskusi dengan guru sebelumnya, berkonsultasi dengan orang tua mungkin, itu pun bisa kita lakukan. Dari sini juga kita nanti ketika melakukan pembelajaran, kita harus mengkondisikan kelas dengan 3 strategi utama yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ini bisa kita lakukan dan kita laksanakan apabila ada komitmen yang kuat. Oleh karenanya Bapak Ibu semua, ketika kita kemarin melakukan eksplorasi konsep dan juga kita setelah melakukan elaborasi pemahaman, ada sebuah pesan dari instruktur yang mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu tidak perlu kita belajar kepada ahlinya ahli, para pakar, itu tidak harus. Boleh tapi tidak harus. Karena mungkin kita terbatas, harus berkonsultasi dengan para senior ahli atau para pakar.
Kita bisa kok merancang sebuah pembelajaran berdiferensiasi dengan orang-orang yang sudah terbiasa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang tak kalah penting adalah bagaimana kita melakukan namanya pembaharuan dan penerapan di kemudian hari. Komitmen yang kuat tentang continuity atau berkelanjutan dari proses pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting, karena pesan dari instruktur kemarin mengatakan mereka para guru yang mau melakukan pembaruan, mau melakukan sesuatu yang baru, menciptakan hal-hal unik, dan tentunya mau mengambil resiko. Merekalah orang-orang yang akan menemukan kesuksesan, karena sudah barang tentu ketika menjalankan sesuatu yang baru pasti muncul kendala, ada kesalahan, ada yang kurang tepat. Itu adalah bukan murni kesalahan, tapi bersifat melakukan sebuah pembelajaran. Dari sini resiko harus kita ambil, dan kita harus tetap bersemangat ketika mengatakan kita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi walaupun belum 100% menguasai. Namun konsep sudah kita pegang, tinggal kita perbaiki, dan insya Allah ke depan kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih Bapak, Ibu, Guru semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi.